Halo Sobat Baker, kita akan bicara lagi, kita akan kembali uh, lebih detail ke mereng ya. Jadi meringu atau mereng. Mereng biasa dibuat sama adonan ada lady finger, ada lidah kucing, ada juga bolu atau cake-cake lainnya ya. Atau juga untuk basic kue tar juga kita bisa pakai yang namanya metode terpisah. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut metode terpisah atau all in, kita akan bahas tentang mereng yang sempurna itu bagaimana kayak gitu ya. Jadi nanti di sebelah kanan kiri ada di video contoh gimana mereng yang sempurna itu sangat lembut ya. Itu sangat lembut ya. Jadi kemarin karena
karena banyak gini yang di kelasnya kita itu banyak yang ternyata bantet, kenapa nanti kuenya nanti juga pokoknya kuenya gagal kayak gitu ya. Karena sebuah kue itu akan bisa sempurna kalau meringue kalian tuh sempurna, apapun itu ya. Jadi khususnya apalagi untuk chiffon kayak gitu-gitu ya. Jadi meringue yang sempurna itu kalian bisa pakai yang namanya speed dari 2 atau 3 aja. Jadi tergantung dari mixernya ya. Kalau kita pakai hand mixer itu pastikan memang dia kelihatan lama, tapi dia akan firm. Jadi nanti kalau dia diaduk, dia nggak gampang kolaps. Kalau juga di baking, dan nanti juga adonan kuenya itu akan semakin tinggi dan mengembang. Jadi pertama yang harus diperhatikan, kalau kita membuat meringue, satu, perhatikan mixer kita atau bowl yang kita pakai ya, kayak gitu ya. Jangan sampai ada residu yang namanya residu bekas air, residu apalagi lemak ya. Jadi kalau kebanyakan kan masih kita lihat banyak yang pakai membuat meringue pakai bowl dari plastik ya. Kalau bisa meringue khusus meringue ya, kalian bisa beli kok banyak stainless steel yang murah ya, kayak gitu yang ekonomis banyak. Stainless itu dia akan kayak kesat gitu ya. Jadi kalau beda, kalau dari bowl plastik dia masih berminyak. Jadi ada residu minyak itu kebanyakan lengket. Kalau enggak harus sabun banyak-banyak lalu baru bersih. Tapi nanti residu sabunnya. Jadi ada kenapa kadang banyak yang murid yang di kursus baking private itu bilang ya lo, Kak meringueku kok cair padahal aku sudah mengikuti speed 2 atau 3 aja. Kenapa kok enggak kok ternyata dia masih pakai bowl plastik ya, dan cucinya itu masih belum bersih. Jadi kebanyakan kalau plastik memang pasti akan menyisakan residu. Kenapa itu? Makanya yang kita lihat-lihat standar-standar internasional itu mereka pakainya bowl dari stainless ya. Jadi kurang lebih stainless itu banyak sekali grade-nya. Jadi nggak perlu pakai grade yang paling tinggi, tapi pakai yang ekonomis banyak juga. Tapi karena stainless memang begitu ya. Jadi cuma dicuci, kemudian kalau bisa disiram air hangat gitu ya, itu sudah bersih sekali. Jadi nggak ada residu yang tertinggal kalau stainless ya. Beda sama yang namanya bowl plastik. Jadi pertama kalau bisa gunakan yang bahan dari stainless untuk mengadukan, karena nanti juga itu berpengaruh semua ya. Lalu kebersihan daripada mixernya sendiri, jangan habis bekas dibuat mixer dari adonan yang berminyak atau adonan lain, kalian bikin meringue pakai mixer yang sama tapi belum dicuci, itu nggak bisa karena ada residu minyak di sana. Jadi meringue nggak bisa ya sembarangan kayak gitu ya. Jadi pertama juga wadah bowlnya itu harus besar. Jadi kalau meringuenya itu masih jadi berupa putih telur ya, misal putih telur 500 gram atau 250 gram. Wadah kalian harus 4 kali lipat lebih besar dari itu, karena nanti meringuenya akan berkembang dengan maksimal. Kalau jadi kita bikin meringue terus wadahnya nanti kecil, itu yang bikin juga bantet atau meringuenya nggak jadi. Karena kenapa? Dia nggak bisa berkembang kayak gitu ya, nggak bisa mengembang meringuenya kayak gitu. Jadi dia butuh tempat yang benar-benar besar untuk mengembang. Nanti ada di contoh-contoh di video ya. Jadi berapa takarannya, nanti jadinya besar satu bowl, bisa penuh sekali kayak gitu ya. Dan itu yang sebelum kita ke basic resep sebuah cake atau mungkin yang namanya lidah kucing, kan itu ada ya lady finger. Kadang kita lihat kok ada cake yang hasilnya itu kasar. Ada juga yang lady finger atau lidah kucing kok kasar kayak gitu. Karena ada lidah kucing, kenapa disebut lidah kucing di sini? Lidah kucing itu harusnya pakai metode yang namanya meringue diaduk terpisah kalau mau halus dan lembut ya. Kalau mau lidah kucingnya perfect. Jadi kadang ada kan lidah kucing yang gerindil, dari penampakannya gerindil gitu terus cepat melempem, itu karena meringuenya kayak gitu juga ya. Ya sama yang namanya bolu atau kue apapun itu, marmer cake atau kue butter cake atau kue bolu-bolu misal seperti chiffon atau apapun. Kalau chiffon masih nggak kentara ya, tapi kalau kita bilang ke cake yang seperti marmer cake apapun itu, kalau di kursus baking sendiri pakai yang namanya metode nggak pernah all in ya, tapi metode terpisah kayak gitu ya. Karena kenapa? Kalau metode terpisah nanti fungsi daripada kenapa kita harus mengembangkan meringue tidak bersamaan dengan bahan lain, karena meringue ini rahasia daripada kelembutan sebuah produk itu sendiri. Jadi kalau bolu ya nanti akan, kalau kalian nggak percaya kalian bisa praktek, lalu kalian akan lihat kalau bolunya matang misal ya, kita sudah aduk dengan aduknya juga banyak cara ya, juga aduk balik. Jadi bukan cuma meringuenya nanti bagus, nanti adonannya asal campur aduk. Jadi ngaduk ublek-ublek kanan kiri nggak boleh ya. Jadi kalau mengaduk sesuatu yang ada urusannya dengan meringue, kalian harus aduk balik dan searah jarum jam. Jadi nggak boleh kanan kiri oke gitu, nggak boleh ya. Kalau mau yang sempurna, kalau mau kanan kiri oke tapi tetap jadi ya bisa, tapi tetap nggak sempurna kayak gitu ya. Nah, jadi aduk balik atau apapun ketika kalian matang, kalian belah, ketika meringuenya itu benar-benar sempurna, pertama produk kalian akan jauh lebih tinggi, jadi jauh lebih kelihatan banyak kayak gitu ya, karena meringuenya berhasil mengembang sempurna. Kedua, kemudian lembut kayak gitu ya. Jadi banyak sekali hal yang harus diperhatikan. Pertama, sebelum ke resepnya kalian perhatikan dulu meringuenya. Banyak yang di sosmed itu berseliweran ya, kocok telur harus sampai kaku, itu salah ya. Itu dijamin 100%, makanya kenapa ada kue-kue bantat itu karena pengocokan telur yang sampai kaku, nggak ada ya. Jadi meringue itu harus sampai soft peak dan harus speednya 2-3 dari awal sampai akhir.
sampai benar-benar ketika dibalik wadah itu nggak jatuh ya merengnya ya. Jadi paham ya. Kalau dia masih tergelincir berarti itu merengnya nggak sempurna kayak gitu. Jadi mereng sempurna itu sangat amat bisa dilakukan, bukan nggak bisa ya. Jadi pertama speednya 1 sampai 2, 2 sampai 3, mentok 3 ya. Kalau bisa 2 aja ya. Lalu bolnya besar daripada volume putih telurnya, harus besar sekali ya, 4 kali lipat daripada volume telurnya kayak gitu ya. Lalu juga jangan sampai ada residu air ataupun minyak kayak gitu ya. Bekas daripada mixer, kalau kalian habis mixer yang namanya adonan lain atau adonan mungkin yang ada kalian kerja mixernya mungkin cuma satu ya, mungkin dipakai, itu dicuci dulu lalu dibilas dengan air hangat, bersihkan benar-benar sampai kering supaya merengnya berhasil kayak gitu ya. Terus kalau misal ada yang tanya juga, loh Kak, penggunaan cream of tartar atau putih apa itu jeruk nipis atau pakai lemon itu gimana? Bisa kayak gitu ya. Jadi kalau di sini di kursus banking private ya, itu menggunakan cream of tartar atau COT itu biasanya ya. Mau pakai jeruk nipis atau jeruk yang namanya lemon bisa kayak gitu ya. Loh, diletakkannya di mana? Kalau di sini setelah kita tuang air putih telurnya, kita langsung kasih yang namanya itu cream of tartar atau juga jeruk nipis atau jeruk lemon kayak gitu ya. Jadi itu cuma untuk menstabilkan juga kayak gitu ya. Jadi jangan lupa krim mereng itu sangat vital kayak gitu ya. Jadi kenapa kalau kalian hari ini kok resepku kueku kok bantat terus ya? Itu kadang bukan salah resepnya, tapi salah kalian mengelola yang namanya mereng. Jadi pastikan merengnya itu benar-benar sempurna, halus dan soft peak. Jadi itu ketahuan ya. Jadi ketika kita lihat, loh, merengnya itu bisa lembut, kilap, dia kalau dibalik wadahnya nggak jatuh kayak gitu ya. Bahkan pernah juga kita pakai mereng tanpa pemakaian gula sama sekali, tetap kalau dilakukan dengan baik, jadi kita putar searah, nanti ada di video kanan kiri ini ya, kita putar searah terus sampai benar-benar mengembang. Terus kalau dia dibalik nggak jatuh, itu bisa. Jadi jangan patokan kalau mereng harus bergandengan dengan yang namanya gula pasir, nggak selalu ya. Mau mereng sendiri bisa, pastikan telurnya juga segar, pastikan wadahnya tadi yang 4 kali lebih besar daripada volumenya ya kayak gitu ya. Terus lalu mixernya juga jangan bekas pakai. Lalu juga speednya 2 sampai 3 mentok itu ya, jangan ditinggiin. Kalau mixer kalian dilihat speed 2 itu kok sangat kenceng, ya 2 aja atau 1 kayak gitu ya. Karena kan merek mixer itu kan banyak. Ada yang pernah tak lihat ada pelan, speed 2 pelan sekali, tapi di merek lain speed 2-nya kayak speed yang nomor 5 kayak gitu ya. Jadi perhatikan itu ya. Jadi benar-benar ngaduknya harus stabil kayak gitu ya. Lalu jangan lupa juga untuk yang pakai standing mixer. Nah ini kebanyakan standing mixer yang nggak paham ya. Di kursus baking private yang Instagram kita sering ingatkan ya bahwa bisa diakali dengan cara standing mixer kalian dipasangi kabel disk kayak gitu ya. Jadi kenapa? Itu semua standing mixer merek apapun itu termasuk merek KitchenAid kayak gitu ya. Itu tetap nggak bisa mengaduk sampai bawah dengan rata. Jadi perlu dikasih namanya kabel disk. Kalian cari yang warna bening, yang food grade kayak gitu ya, bisa banyak di marketplace atau di semua toko juga ada sih, tapi harus yang food grade kayak gitu ya. Kalian pasang sehingga nanti pengadukan bisa sempurna. Lah kadang kenapa kok kue itu selalu gagal bantet nggak enak? Cuma karena mereng ini ya, jadi kayak gitu. Nanti kalau yang bertanya kemarin dia bertanya metodenya kenapa kok harus pakai mereng, nanti kita akan bahas lebih lanjut di metode all in atau metode terpisah kayak gitu ya. Kelebihan daripada dua metode itu apa? Jadi jangan lupa. Semoga nanti ini video yang di kanan kiri kalian bisa lihat, kalian bisa mulai membuat yang namanya level up semua adonan ya, termasuk lady finger. Jadi kalau kalian merengnya halus, lady fingernya aja jadinya bagus kayak gitu ya. Kalau kita buat lidah kucing ya, lidah kucingnya halus, lembut, nggak kasar, berundus, kayak beruntusan gitu ya. Terus kuenya juga porinya, seratnya, teksturnya itu semua dipengaruhi sama yang namanya mereng, pengocokannya. Jadi jangan lupa juga kalau ada yang kurang cek caption di bawah ya. Lalu kalau ada yang mau bertanya masalah mereng ini bisa juga komen atau juga boleh join gratis di Baker Level Up komunitas kita, gratis ya, 100% gratis. Cuma tinggal lihat di WA kanan kiri ini ya. Kalian bisa join kapanpun itu, kalian mau tanya, kalian bisa dipandu. Oke, see you.